Ya, Shalom. Yang kami hormati, supaya anak-anak kami tidak bingung untuk membedakan satu instansi satu dengan yang lain. Karena memang dalam pelajaran sehari-hari ada juga pelajaran ini. Saya sampaikan kepada anak-anak waktu pemberian materi dan pemberian materi kegiatan ini, apa yang kami perbuat, kesehatan, panjang umur, dan buat keluarga juga. Kami di sini kata maaf apabila ada kekurangan kami untuk menyambut Bapak Ibu di sini. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami Bapak dan Ibu yang akan memberikan materi, kami beri kesempatan. Dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih, puji syukur kita dapat mulai kegiatan di pagi hari. Anak semua, terima kasih dari Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Manokwari datang ke sini untuk bertemu dan memberikan sedikit pelajaran untuk anak-anak. Apa jaksa harus masuk sekolah? Ini adalah program dari Bapak Presiden. Program yang namanya Nawacita itu dijabarkan ke dalam salah satu poinnya. Bapak Presiden melihat bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini bisa tuh dengar tuh. Nah, banyak masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada pimpinan di pusat untuk harus jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah untuk memberikan pemahaman, karena banyak kasus mulai dari mencuri, narkotika, banyak anak-anak nakal yang tidak bisa dibendung. Diminta kepada jaksa untuk masuk ke sekolah, menyampaikan, memberikan penerangan, memberikan penyuluhan untuk mencegah dini, cegah dari kecil, dari SD, SMP, dan SMA, supaya jangan mereka keluar, mereka bikin masalah, jangan mereka dapat tahan dan dapat tangkap di proses. Oleh sebab itu, kejadian di Papua, dan kita akan memberikan laporan bahwa STI, SD1 yang pertama kali kami kunjungi dan menyampaikan program jaksa masuk sekolah. Oleh sebab itu, Bapak minta maaf, tadi hujan, tapi kita perlu data dan foto, karena ini menjadi laporan pertama di Kejaksaan Tinggi Papua, khusus di SD ini, bahwa kami telah melaksanakan program pemerintah. Oleh sebab itu tadi lihat hujan-hujan, tapi kita berusaha untuk bagaimana membawa gambar, foto untuk melaporkan program ini, bahwa kami sudah melakukan di Papua Barat pada hari ini. Oke. Yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum. Hari ini ada enggak yang sebelum ditampilkan tayangan ini, slide-nya, ada enggak yang tahu kita ini dari instansi mana? Ayo, siapa yang tahu lanjutannya? Angel. Jadi kalau menurut Angel ini dari instansi mana? Jaksa. Jadi itu dulu yang ada anak-anak tahu, bahwa kami, silakan sebentar. Materi kami pada saat ini perihal institusi kami atau lembaga kami, Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kalau memang nanti ada yang ingin bertanya soal masalah hukum, dipersilakan juga. Baik, kita mulai. Di sini bisa dilihat perbedaan tugas atau ini mendakwa seseorang di sidang, menuntut seseorang di pengadilan, melaksanakan putusan hakim. Jadi setelah polisi limpahkan berkasnya ke kita di tingkat provinsi ada namanya kantor Kejaksaan Tinggi. Nah, kebetulan kami Kejaksaan Tinggi Papua membawahi Kejaksaan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Makanya kami datang ke sini untuk memperkenalkan instansi kami, tugas-tugas kami apa semua dan kewenangan yang ada, pengadilan atau bukan kantor
Hukum dan HAM. Nah, ini foto dari kantor Yayasan Tinggi Papua, tempat kabupaten kota. Nah, contohnya di Manokwari ini. Nama kantornya, kalau ini contoh kantor yang ada di Kota Jayapura, Yayasan Negeri Jayapura. Letaknya di samping mall. Jadi mall. Jadi yang memang hobi shopping juga bisa cepat dapat kantor ini. Nah, ini. Dan untuk Yayasan Negeri Manokwari, ini yang mungkin ke sana lagi ada topinya. Topi ini namanya Moods. Kami nama topi kita ini Moods. Ada pangkat-pangkatnya. Makanya seperti ini atau seperti yang ada di depan. Nah, itu bukan pegawai sama. Ini logo kejaksaan. Ya, seperti yang disampaikan pada awal tadi, ada yang namanya kejaksaan tinggi. Apa itu kejaksaan? Apa yang diberikan? Kami akan berusaha menjawab semaksimal mungkin yang bisa kami berikan. Kalau mungkin ada yang tidak kami bisa berikan, nanti kita lebih mengetahui. Tapi pada pokoknya kami kalau rajin belajar dari sekarang, tetap nanti ke depan siapa tahu ada yang mau tidak memandang suku ras agama, semua bisa diterima asal warga negara Indonesia. Itu paling pokok. Saya kira demikian, nanti diberikan kesempatan kepada anak. Siapa yang tanya? Mau tanya ya? 1, 2, kita dengar apa pertanyaan Angel. Bagaimana cara menjadi jaksa? Menjadi jaksa. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Siapa lagi? Kita bikin salah apa kita diadili? Jaksa. Ya. Nama siapa? Henry. Hendrik. Jaksa. Oh, luar biasa pertanyaannya. Ya. Angel bilang begini, bagaimana caranya menjadi sarjana lain? Harus pintar dan harus jadi sarjana hukum dan kuliah di hukum, langsung selesai dan ikut tes dan syarat-syarat. Dia berapa lama di penjara? Begitu jawabannya sih saya. Oke. Di jawaban Siska tadi hampir mirip dengan jawaban Hendrik. Baik, nama saya Bapak Pak Guru Aloysius Yeum, guru agama Katolik. Sini kami bertanya tentang kalau anak-anak umur berapa untuk bisa masuk di kalau melakukan pelanggaran kesalahan lalu dimasukkan di proses lalu masukkan ke penjara atau hukuman. Kalau saya lihat ada beberapa anak-anak juga yang biasa menjadi anak binaan di LP itu supaya jelas bagi anak-anak ini ada mereka tahu dan kasih kita jangan buat salah begini nanti itu masuk penjara lagi. Siapa personal tinggal dalam penjara, bapak tolong kasih tahu kepada anak-anak sekarang mereka tahu bahwa umur-umur mana siapa saja yang bisa masuk ke dalam khusus anak-anak ini. Terima kasih. Undang-undang peradilan anak dan undang-undang sistem peradilan anak itu yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu harus berusia 18 tahun. Itu baru dikatakan dewasa dan bisa harus mempertanggungjawabkan. Bagus sekali. Nama siapa tuh? Perbedaan yang ada, yang mana yang peradilan anak atau perlindungan anak, mana yang untuk dewasa. Jadi saya pikir demikian. Selanjutnya saya sambung kepada Bapak ini. Mereka ada yang bertanya tadi sudah disampaikan juga
Jadi mereka bertanya apa itu kejaksaan, tugasnya apa, terus kalau misalnya mereka berbuat salah, apakah bisa dipidana, seperti itu, atau apa syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa juga sudah ditanyakan. Jadi saya lihat dengan begitu ada kemauan mereka ingin tahu, oh kejaksaan itu seperti apa, oh seperti ini, oh kejaksaan itu beda dengan instansi ini, beda dalam hal maksudnya tugas dan kewenangannya, bukan beda soal kepribadian, tapi tugas dan kewenangan mereka beda. Gitu. Jadi kalau dilihat anak cuma selama ini kan belum ada program kejaksaan. Ya, jadi ya lebih tahu bukan hanya mengenai kejaksaannya, tapi bagaimana mereka bersikap. Tentunya untuk mencapai cita mereka apa yang harus mereka lakukan dari awal. Karena mereka terutama sekarang masih di sekolah dasar, jadi mereka sudah bisa memperkirakan ke depan mereka ingin menjadi apa dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai cita-cita mereka. Ya. Jadi kalau Bapak melihat itu sangat penting. Itu sangat penting ya. Nggak usah seperti itu, sangat penting. Bertanda lawanku yang membisu selalu cendrawasih burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh yang mana sekolah ini merupakan kehormatan karena ini merupakan yang pertama kali dikunjungi di Papua dan Papua Barat terkait program dari Kejaksaan Agung, yaitu jaksa masuk sekolah. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Ya, kami merasa terhormat sekali dan kami merasa mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang datang dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Manokwari. Kami tidak bisa membalas dengan kekuatan kami. Mudah-mudahan Tuhan yang dapat membalaskan semua budi baik, budi untuk penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada anak-anak kami, dan Tuhanlah yang memberi pangkat setinggi-tingginya kesehatan bagi Bapak dan keluarga. Jadi kami sangat menyambut dan sangat berterima kasih atas penjelasan-penjelasan yang diberikan tadi kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan kami dapat menuntun dan membimbing anak kami lebih berkarakter untuk kedepannya. Ya, karena ini kan merupakan program pemerintah nomor 3, khususnya nomor 8 katanya itu untuk pembentukan karakter anak. Nah, tentunya ini Ibu disambut sebagai senang dan bangga mendapat kunjungan pertama di Papua dan Papua Barat program ini. Ya, tentunya ada tanggung jawab di sini Bu ya. Iya. Ke depan. Iya. Ya, bagaimana nanti upaya itu ke depan setelah adanya kunjungan? Kita masuk sekolah, kami lebih bertanggung jawab, lebih membentuk karakter pada pribadi diri anak kami. Mudah-mudahan kami kerjasama dengan orang tua murid, komite di dalam program yang dilaksanakan di sekolah kami. Kami lebih mantap, lebih dapat menuntun, membimbing anak kami supaya anak-anak kami bisa berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Iya, karena ini tentunya dengan membentuk karakter anak lebih mungkin kan mengantarkan mereka menjadi pribadi yang baik dan menjadi manusia yang berguna bagi anak bangsa dan negara Bu ya. Iya. Iya. Kemudian Ibu Mariani, kira-kira mungkin ada harapan Ibu ke depan bukan hanya sekali ini saja. Iya. Ya, harapan kami anak-anak dapat menerima dan dapat melaksanakan dengan materi penjelasan apa yang diberikan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Manokwari. Mereka dapat berbuat baik kepada teman, kepada orang tua, dan kepada siapa saja. Dengan adanya penjelasan-penjelasan tadi, mereka dapat gambaran, dapat dorongan untuk berkarakter lebih baik. Maksudnya secara keseluruhan mungkin Ibu berharap ke depan masih ada kegiatan yang sama. Ya, kami sangat mengharapkan ada kelanjutan ya, atas kunjungan dan pemberi materi kepada kami dan kepada anak-anak didik kami. ya. Apalagi kami sudah dapat kepercayaan. Ya. Terima kasih Ibu.